Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Indah Lestari dengan NIM 223334201. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang periodisasi dan karakter musikal paduan suara pada zaman romantik. Zaman romantik tahun 1810 sampai 1910 merupakan periode penting dalam perkembangan musik barat yang ditandai dengan ekspresi emosional yang intens, kebebasan komposisi, dan eksplorasi ide-ide baru. Dalam konteks paduan suara, zaman romantik menandai perubahan besar dari pendekatan klasik yang lebih terstruktur menuju karya yang lebih bebas dan ekspresif. Baik, masuk kita ke periodisasi zaman romantik. Yang pertama yaitu romantik awal pada tahun 1810 sampai 1850. Fase ini merupakan transisi dari era klasik ke romantik. Komponis pada masa ini masih terpengaruh oleh struktur formal dan era klasik, tetapi mulai menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru dalam melodi, harmoni, dan dinamika untuk memperkaya ekspresi emosional. Yang kedua ada romantik puncak pada tahun 1850 sampai 1890. Fase ini ditandai dengan eksplorasi yang lebih dalam terhadap harmoni yang kompleks, orkestrasinya yang kaya, dan pemanfaatan teks-teks puitis yang lebih dramatis. Musik menjadi lebih emosional, subjektif, dan cenderung lebih monumental dalam skala. Yang ketiga ada romantik akhir pada tahun 1890 sampai 1910. Romantik akhir memperlihatkan penggunaan harmoni yang semakin kompleks serta orkestrasi yang lebih besar dan lebih eksperimental. Musik paduan suara juga berkembang menuju karya-karya yang lebih epik dengan penggabungan elemen-elemen dari opera dan orkestra simfonik. Baik, masuk ke karakteristik musikal paduan suara zaman romantik. Yang pertama yaitu ekspresi emosi yang sangat mendalam dan subjektif. Komponis paduan suara pada zaman ini berusaha mengekspresikan perasaan manusia secara lebih dalam melalui musik. Ini tampak jelas dalam penggunaan dinamika yang sangat kontraks, dari pianissimo yang lembut hingga fortissimo yang dramatis. Yang kedua ada harmoni yang kaya dan kompleks. Komponis lebih sering menggunakan modulasi yang tidak konvensional serta harmoni kromatik untuk menciptakan warna dan ketegangan emosional yang sangat besar. Akord-akord yang tidak stabil seperti diminished seventh chord dan augmented sixth chord sering digunakan untuk memberi kesan ketegangan sebelum resolusi yang dramatis. Yang ketiga, ada melodi yang liris dan ekspansif. Musik romantik menampilkan melodi yang lebih liris dan fleksibel. Melodi seringkali lebih panjang dan dikembangkan secara bebas. Kemungkinan ekspresi emosional yang lebih besar dalam paduan suara. Melodi-melodi ini sering digunakan untuk membangun suasana yang lebih dramatis, lebih baik dalam musik gerejawi, oratorium, maupun musik sekuler. Dan yang keempat, ada tekstur yang lebih kompleks dan orkestrasional. Musik paduan suara pada zaman romantik seringkali memiliki tekstur yang lebih kompleks dibandingkan dengan era sebelumnya. Komponis menggunakan paduan suara dengan cara yang lebih orkestrasional, di mana setiap bagian dari paduan suara seperti sopran, alto, tenor, bass dapat memiliki peran yang lebih mandiri dan terintegrasi dalam harmoni yang kaya. Nah, di sini ada komponis paduan suara yang paling penting pada zaman romantik. Yang pertama ada Franz Schubert, yang kedua ada Felix Mendelssohn, yang ketiga ada Johannes Brahms, dan yang keempat ada Richard Wagner. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pengaruh zaman romantik terhadap paduan suara modern. Banyak karya dari periode romantik yang tetap menjadi bagian penting dari repertoar paduan suara saat ini. Unsur-unsur seperti harmoni yang kompleks,
struktur yang kaya, serta penggunaan teks yang puitis dan emosional terus digunakan dalam karya paduan suara kontemporer. Kesimpulan yang saya dapat yaitu zaman romantik merupakan periode penting dalam perkembangan paduan suara, di mana ekspresi emosional, kebebasan struktur, dan kompleksitas harmoni menjadi ciri utama. Paduan suara berkembang menjadi media yang lebih kuat dan mendalam untuk mengekspresikan perasaan manusia. Pengaruhnya terhadap perkembangan musik paduan suara modern tetap terasa, baik dalam komposisi kontemporer maupun dalam pelestarian repertoar klasik romantik. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang periodisasi dan karakter musikal paduan suara pada zaman romantik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.